Seorang gembel memasuki sebuah showroom motor mewah dengan penampilan yang kotor dan lusuh. Dia datang dengan niat membeli motor ninja impian. Namun, bukannya sambutan hangat, dia justru mendapat hinaan, tawa sinis, dan diusir tanpa ampun oleh para karyawan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap kasar mereka? Dan bagaimana kisahnya akan berlanjut? Siang itu, matahari bersinar terik di atas kota. Jalanan ramai, klakson kendaraan bersahutan, dan debu beterbangan di udara. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, tampak seorang pemuda berjalan perlahan di trotoar, mengenakan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar, celana jeans sobek di lutut, dan sandal jepit yang hampir putus talinya. Rambutnya berantakan, wajahnya agak kusam, dan tubuhnya tampak sedikit letih. Namun, tatapannya penuh semangat. Ia terus berjalan hingga berhenti di depan sebuah showroom motor besar yang terkenal di kota itu. Beberapa orang yang melihatnya dari dalam showroom mulai memperhatikannya dengan tatapan heran dan geli. Seolah-olah kedatangan pemuda seperti itu ke tempat mewah adalah suatu lelucon. Tapi pemuda itu tak peduli. Ia berdiri sebentar di depan pintu kaca, melihat ke dalam, menarik napas panjang, dan akhirnya mendorong pintu masuk. Suara bel kecil di atas pintu berbunyi nyaring saat ia masuk. Semua mata kini benar-benar tertuju padanya. Di dalam showroom, deretan motor mewah terpajang rapi. Ada Yamaha R1, Ducati Panigale, dan di pojok, motor impian sang pemuda, Kawasaki Ninja 250cc warna hijau mengilap, berdiri gagah seperti singa yang siap menerkam jalanan. Pemuda itu melangkah pelan, seakan takut kakinya yang kotor mengotori lantai showroom yang mengilap seperti kaca. Tapi ia tetap melangkah, dengan pandangan kagum pada motor impian di hadapannya. Baru beberapa langkah ia mendekati motor itu, dua orang karyawan mulai tertawa kecil. Salah satu dari mereka, pemuda berkemeja biru dengan name tag bertuliskan Doni, melirik ke temannya dan berbisik cukup keras. "Lihat tuh, ada gembel nyasar. Mau beli motor ninja katanya, ngimpi siang bolong." Yang satu lagi, wanita muda berkacamata bernama Rika, ikut terkikik. "Gila ya, kayaknya dia lebih butuh sabun daripada motor," gumamnya sambil menutup hidung pura-pura jijik. Mereka tak menyadari bahwa suara mereka cukup jelas terdengar oleh sang pemuda. Tapi dia tetap pura-pura tidak mendengar. Ia hanya ingin melihat lebih dekat motor itu, menyentuh setangnya, merasakan mimpi yang sudah lama ia simpan sejak kecil. Ketika tangan kirinya hampir menyentuh bodi motor, Doni langsung menghampiri sambil melambaikan tangan. Jangan dipegang ya, Bang. Ini motor mahal. Kalau lecet, gaji abang 1 tahun juga gak cukup buat ganti." Pemuda itu menoleh, masih dengan senyum ramah. "Maaf, Mas. Saya cuma mau lihat-lihat. Saya tertarik sama motor ini." Doni kini tertawa lebih keras. "Lihat-lihat? Ngaca dulu dong. Tertarik itu gampang, bro. Beli yang susah. Ini showroom motorsport, bukan tempat nanya-nanya buat konten TikTok." Rika ikut menyambung dengan nada merendahkan. "Kalau mau cari motor bekas, coba deh ke pinggir jalan sana, banyak yang jual. Kasihan, ini showroom, bukan tempat gelandangan ngadem." Beberapa pelanggan lain yang mendengar juga mulai tersenyum simpul, tertular suasana sinis dari para pegawai. Pemuda itu masih berdiri tegak. Ia memandang mereka satu persatu. Tak ada marah, tak ada dendam di matanya. Hanya ada kecewa, dan sedikit senyum tipis yang tidak dipahami siapapun di ruangan itu. "Terima kasih ya, Mas. Mbak, saya pamit dulu," ucapnya pelan sebelum berbalik dan melangkah keluar. Di luar showroom, pemuda itu menatap ke langit. Ia tahu, hari ini bukan soal gagal beli motor, tapi tentang bagaimana dunia masih suka menghakimi dari kulit luar. Ia menghela napas dalam. Dalam hatinya, ia berkata, "Besok, aku akan kembali. Bukan sebagai gembel, tapi sebagai diriku yang sebenarnya." Langkah Rian terasa ringan saat meninggalkan showroom, meski dalam hati ia menyimpan luka. Bukan karena dihina, ia sudah cukup dewasa untuk tidak terpancing oleh omongan kasar. Tapi karena ia menyadari, banyak orang di luar sana yang mungkin bernasib sama sepertinya hari ini, atau bahkan lebih buruk. Dihina, direndahkan, hanya karena tidak tampil mewah seperti yang diharapkan dunia. Ia naik ke sebuah mobil pick-up tua yang diparkir tak jauh dari showroom. Sopirnya, Pak Warto, seorang pria tua yang sudah bekerja pada keluarganya sejak Rian kecil, menoleh dengan cemas. "Gimana, Mas Rian? Lancar?"
Rian hanya tersenyum tipis. Sesuai dugaan, Pak. Mereka tertawa dan mengusir saya. Pak Warto menunduk. Zaman sekarang, orang memang gampang menilai dari tampilan, Mas. Padahal, yang paling mahal dari manusia itu bukan baju, tapi hatinya. Rian mengangguk setuju. Mobil pun melaju pelan meninggalkan showroom megah itu, menuju sebuah kawasan elit tak jauh dari pusat kota. Beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti di depan rumah megah bergaya modern klasik, berdiri kokoh di tengah hamparan rumput hijau yang luas. Di garasi, terparkir 2 mobil sport, 1 mobil keluarga, dan 1 motor gede Harley yang jarang dipakai. Rumah itu adalah milik keluarga Darto, pemilik jaringan showroom motor terbesar di kota itu. Begitu masuk ke dalam rumah, seorang wanita parubaya dengan balutan daster mahal menyambut Rian dengan senyum hangat. "Kamu pulang juga, Nak. Gimana? Mereka sadar siapa kamu?" Rian menggeleng pelan sambil duduk di sofa ruang tamu yang luas. "Belum, Bu. Dan itu bagus. Artinya mereka menunjukkan wajah asli mereka pada orang biasa." Ibunya tersenyum, campuran bangga dan prihatin. "Ayahmu dulu pernah bilang, kalau ingin tahu siapa orang yang bisa dipercaya, cobalah datang padanya sebagai orang kecil. Karena yang baik hati pada orang miskin, pasti lebih tulus pada orang kaya. Tapi yang hanya ramah pada yang berduit, biasanya penuh kepalsuan." Rian menatap ibunya. "Aku mau balik lagi ke sana, Bu. Tapi bukan sebagai gembel. Aku ingin mereka melihat siapa yang mereka usir kemarin." Sang ibu menepuk pundaknya. "Pergilah, Nak. Tapi jangan cuma ajarkan mereka untuk takut pada atasan, ajarkan juga untuk belajar menghargai siapapun." Malam itu, Rian berdiri di balkon kamarnya yang menghadap ke taman. Ia memandangi langit malam yang cerah, dengan 1 bintang paling terang menggantung sendirian. "Besok, semuanya akan berubah," bisiknya. Ia sudah tahu mobil apa yang akan ia pakai, pakaian apa yang akan ia kenakan. Tapi yang paling penting, pesan apa yang akan ia sampaikan. Karena bagi Rian, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang memberikan pelajaran, agar tak ada lagi orang yang dipermalukan hanya karena penampilan. Dan besok pelajaran itu akan dimulai. Pagi harinya, matahari baru saja naik ketika sebuah mobil sport berwarna merah menyala meluncur mulus ke arah showroom. Mesin mobil itu menderu rendah, halus tapi memikat. Semua mata di depan showroom langsung menoleh. Mobil semahal itu jarang terlihat di jalan, apalagi berhenti di showroom motor. Seorang satpam buru-buru berdiri tegak dan membuka pintu masuk showroom, bersikap seolah sedang menyambut pejabat penting. Dari dalam mobil, seorang pria muda turun perlahan. Mengenakan jas abu-abu elegan yang membingkai tubuhnya dengan sempurna, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan hitam klasik yang harganya bisa setara 2 motor bebek. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, dan senyum kecilnya menyiratkan kepercayaan diri. Tak ada yang menyadari bahwa pria muda itu adalah pemuda lusuh yang mereka usir kemarin. Doni dan Rika, 2 pegawai yang kemarin paling vokal menghina, kini berdiri dengan postur tegap dan senyum dibuat-buat. Doni langsung menghampiri. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Mungkin sedang cari motor baru." Rika pun menambahkan dengan suara manis. "Kami punya model-model terbaru, Pak. Silakan lihat-lihat dulu. Nanti saya bantu jelaskan." Pria itu, Rian, tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka satu persatu, seolah sedang mengukur seberapa jauh kepura-puraan bisa dibawa manusia. Ia kemudian mengangguk kecil. "Saya memang ingin melihat motor. Tapi sebelumnya, bisakah saya minta semua pegawai showroom berkumpul sekarang juga?" Permintaan itu cukup aneh, tapi karena penampilan dan aura Rian begitu meyakinkan, mereka langsung mengangguk dan memanggil semua karyawan. Dalam waktu beberapa menit, belasan pegawai showroom berdiri berjejer, sebagian berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa pria muda kaya ini. Bahkan supervisor showroom pun ikut keluar, terlihat gugup. Rian berdiri di tengah ruangan, tepat di depan motor ninja yang kemarin nyaris disentuhnya sebelum diusir. Ia memandangi motor itu sebentar, lalu berkata dengan nada tenang tapi tajam, "Motor ini, kemarin saya coba lihat. Tapi saya diusir, ditertawakan, dan dihina. Katanya, penampilan saya gak cocok masuk ke tempat seperti ini." Wajah Doni dan Rika langsung tegang. Nafas mereka memburu. Beberapa karyawan lain mulai mengingat sesuatu. Wajah pria muda ini,
Entah kenapa terasa familiar. Tapi belum ada yang berani menyimpulkan. Rian lalu mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan sebuah kartu nama berlapis emas. Di kartu itu tertulis jelas, Rian Darto, Direktur Operasional Darto Motor Group. Ruangan mendadak hening. Beberapa pegawai tampak gemetar. Rika mundur setapak tanpa sadar. Doni langsung menunduk. Wajahnya merah padam. Supervisor yang sejak tadi diam, kini menatap Rian seperti melihat hantu. "Saya, anak dari Pak Darto, pemilik showroom ini," lanjut Rian dengan suara tenang. "Kemarin saya datang sebagai orang biasa. Hari ini saya datang sebagai diri saya sendiri. Dan saya ingin tahu, apakah kalian tetap akan tertawa kalau tahu siapa saya?" Tidak ada yang menjawab. Hanya ada bisik-bisik panik. Rian menatap mereka satu persatu. Bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan kecewa yang lebih tajam daripada bentakan apapun. Dan hari itu, showroom motor yang biasanya dipenuhi senyum palsu dan pujian manis untuk pelanggan kaya, berubah jadi ruangan penuh ketegangan dan rasa takut. Karena akhirnya, topeng semua orang terlepas. Tak ada satupun pegawai showroom yang berani mengangkat kepala. Doni berkeringat dingin, tangannya mengepal, lidahnya keluh. Rika memegang dadanya sendiri, wajahnya pucat. Mereka semua berdiri seperti murid yang tertangkap mencontek di depan kepala sekolah. Hanya suara kipas angin yang terdengar berputar pelan di langit-langit ruangan. Rian melangkah maju, berdiri tepat di depan motor ninja yang sama seperti kemarin. Tangannya dengan lembut menyentuh bodi motor itu, tepat di bagian yang kemarin hampir disentuhnya sebelum dihardik. "Saya sudah mengamati showroom ini dari jauh sejak lama. Bukan cuma produk dan omsetnya, tapi juga cara kalian memperlakukan orang. Dan saya sedih, karena ternyata di tempat ini, penampilan lebih dihormati daripada sikap manusiawi." Supervisor showroom, Pak Joko, akhirnya bicara dengan suara lirih. "Maafkan kami, Pak Rian. Kami benar-benar tidak tahu kalau kemarin itu Anda." Rian menoleh. Tatapannya tajam tapi tetap tenang. "Kalau saya bukan anak pemilik showroom ini, apakah kalian tetap akan meminta maaf hari ini? Atau kalian akan tetap memperlakukan saya seperti sampah?" Pertanyaan itu menampar seluruh ruangan. Tak ada yang bisa menjawab. Rika menunduk semakin dalam. Doni membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Air matanya mulai menggenang. Ia sadar, bukan hanya pekerjaannya yang terancam, tapi harga dirinya hancur. "Selama ini," lanjut Rian, "kalian hanya ramah kepada mereka yang tampak kaya. Tapi begitu ada orang dengan pakaian lusuh datang, kalian perlakukan seperti binatang. Padahal bisa saja, orang itu jauh lebih berharga dari semua motor di ruangan ini." Beberapa pegawai mulai menangis pelan. Satu orang perempuan muda di barisan belakang mengangkat tangan. Namanya Sari, pegawai magang yang kemarin tak ikut mencemooh. "Pak Rian, saya minta izin bicara. Saya memang tidak menghina kemarin, tapi saya juga tidak membela. Saya minta maaf, karena diam saya sama saja dengan setuju." Rian tersenyum kecil. Ia menghargai kejujuran itu. Diam saat melihat ketidakadilan, memang sama buruknya. Tapi mengaku salah adalah langkah pertama untuk berubah. Ia lalu menoleh ke seluruh ruangan. "Saya tidak akan memecat kalian hari ini. Tapi saya akan beri kalian waktu 1 minggu. Dalam seminggu itu, saya ingin kalian semua belajar menghormati orang tanpa melihat merek bajunya. Siapapun yang gagal berubah, akan saya keluarkan sendiri." Tegas, jelas, tanpa ancaman, tapi penuh wibawa. Sebelum pergi, Rian menoleh sekali lagi. "Oh iya, motor ninja ini, saya beli. Tapi bukan untuk saya. Saya mau kalian kirimkan ke salah satu panti asuhan di pinggiran kota. Di sana, ada seorang remaja bernama Tegar. Dia yang lebih pantas punya motor ini. Karena meskipun hidup susah, dia tidak pernah menghina siapapun." Dan dengan langkah tenang, Rian meninggalkan showroom, diiringi tatapan penuh rasa bersalah. Di luar, matahari semakin tinggi, seolah ikut menyinari awal perubahan di showroom itu. Karena hari itu, pelajaran penting telah tertanam. Jangan pernah menilai orang dari apa yang mereka kenakan, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Hari-hari setelah kedatangan Rian terasa berat bagi seluruh pegawai showroom. Bukan karena tekanan dari atasan, tapi karena beban kesadaran yang menyesakkan di dada. Showroom yang biasanya ramai canda kini dipenuhi bisik-bisik, saling introspeksi,
dan diam panjang yang menyimpan rasa bersalah. Doni, pria yang kemarin paling keras mengejek Rian, datang ke showroom lebih pagi dari biasanya. Ia menyapu lantai, membersihkan kaca, dan bahkan menyapa satpam dengan sopan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bekerja, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. "Gue salah, gue sombong banget," gumamnya pada diri sendiri saat mengelap etalase. "Kemarin gue hina orang yang lebih layak dihormati daripada gue sendiri." Sementara itu, Rika mulai berubah dalam cara bicara dan bersikap. Jika dulu ia memilih konsumen berdasarkan merek baju dan gaya bicara, kini ia menyambut semua pelanggan dengan senyum yang sama. Suatu hari, seorang bapak tua datang dengan pakaian sederhana dan sendal jepit. Dulu, Rika pasti akan mengabaikannya. Tapi kali ini, ia menghampiri sambil membawakan air mineral. "Selamat datang, Pak. Silakan duduk. Mau saya bantu lihat-lihat motornya?" Ternyata, si bapak itu adalah perantau dari desa yang sedang mencari motor untuk anaknya yang baru lulus kuliah. Ia terharu dengan sambutan Rika. "Terima kasih, Nak. Biasanya saya cuma dianggap angin lalu." Tak hanya Doni dan Rika, semua pegawai mulai saling mengingatkan. Mereka memasang tulisan besar di dinding ruang istirahat. Semua orang berhak dihormati. Bukan karena harta, tapi karena mereka manusia. Pak Joko, sang supervisor, juga tak tinggal diam. Ia mengadakan pelatihan singkat internal, bukan tentang penjualan, tapi tentang empati, kesopanan, dan etika melayani. Ia bahkan memutar video tentang kisah nyata orang miskin yang ternyata miliarder, sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh kejutan, dan bahwa kesombongan hanya menunjukkan kedangkalan jiwa. Setiap malam, para pegawai pulang dengan kepala penuh pikiran. Bukan tentang target penjualan, tapi tentang siapa diri mereka sebenarnya. Rian telah menyalakan api kecil dalam hati mereka, api yang membakar ego, dan menyisakan ruang untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan selama seminggu itu, showroom berubah. Bukan secara fisik, tapi dari dalam. Senyum-senyum palsu berubah menjadi ketulusan. Tatapan merendahkan berubah menjadi penghargaan. Para pelanggan mulai merasakan perubahan itu. Beberapa bahkan datang kembali hanya untuk mengatakan, "Sekarang tempat ini lebih hangat. Ya, orang-orangnya lebih ramah." Di kejauhan, dari dalam mobil hitam yang diparkir diam-diam di seberang jalan, Rian sering memantau mereka. Tak satu pun pegawai tahu bahwa pria berkacamata hitam yang duduk di kursi belakang itu adalah Rian sendiri. Dia tersenyum kecil sambil mencatat di buku catatannya. Manusia bisa berubah kalau mereka diberi kesempatan, bukan sekadar hukuman. Dan kesempatan itu sudah mulai menunjukkan hasilnya. Pagi itu, showroom Darto Motor terlihat berbeda. Bukan karena ada spanduk baru atau diskon besar-besaran, tapi karena seluruh pegawai berdiri rapi di depan pintu masuk, dengan wajah serius dan sedikit gelisah. Hari ini, tepat 7 hari sejak Rian memberi mereka ultimatum. Doni berdiri di barisan depan. Ia tampak rapi dengan kemeja disetrika sendiri, dan rambut yang dipotong rapi. Di sampingnya, Rika menggenggam tangan sendiri, berkeringat dingin meski AC showroom sudah menyala sejak pagi. Semua pegawai sadar, hari ini bukan sekadar hari kerja biasa. Hari ini adalah hari keputusan. Tepat pukul 10, sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan showroom. Sopir keluar dan membukakan pintu belakang. Dari dalam, Rian turun, mengenakan setelan sederhana dan jam tangan kulit yang sama seperti seminggu lalu. Tapi hari ini, langkahnya lebih ringan. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan dia temui. Semua pegawai membungkuk memberi salam. "Selamat pagi, Pak Rian." Rian hanya tersenyum tipis, lalu melangkah masuk tanpa banyak kata. Di dalam, suasana begitu hening. Rian berdiri di tengah showroom, lalu memandang sekeliling, melihat motor-motor berjejer, meja layanan yang bersih, dan para pegawai yang berdiri dengan penuh harap. "Saya sudah mengamati kalian, tanpa kalian tahu," katanya pelan. "Lewat CCTV, lewat pelanggan, dan juga saya sering mengamati langsung dari mobil saya di seberang jalan." Beberapa pegawai kaget. Mereka saling berpandangan. Ternyata selama ini, Rian masih mengawasi. Dan yang saya lihat, Rian berhenti sejenak, lalu tersenyum. Membuat saya bangga. Suasana yang tadinya tegang langsung mencair. Doni menghela napas lega. Rika menutup mulutnya, nyaris menangis.
Kalian sudah membuktikan bahwa kalian bisa berubah. Kalian mulai menghormati siapapun yang masuk ke showroom ini. Kalian belajar bahwa pelayanan bukan soal uang, tapi tentang menghargai manusia. Itu yang sebenarnya dicari pelanggan. Rian lalu melangkah ke arah meja kasir, membuka sebuah map, dan meletakkan beberapa lembar kertas. Saya punya keputusan. Mulai hari ini, showroom ini akan menjalankan program baru yang saya beri nama pelayanan tanpa syarat. Siapapun yang bersikap diskriminatif akan langsung saya keluarkan. Tapi bagi yang menjaga nilai-nilai ini, akan saya angkat jadi karyawan tetap dengan bonus tahunan khusus. Semua pegawai terperangah. Beberapa langsung menangis. Doni memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tak pernah menyangka, masa lalu yang memalukan bisa berubah menjadi titik balik. Rika melangkah maju. Dengan suara bergetar ia berkata, "Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih, karena memberi kami kesempatan untuk berubah. Kami benar-benar menyesal, dan kami akan terus belajar." Rian menepuk bahunya pelan. "Saya percaya manusia terbaik bukan yang sempurna, tapi yang bisa mengakui kesalahan dan memperbaiki diri." Hari itu, showroom motor tak hanya menjual kendaraan, tapi juga membangkitkan martabat. Dari tempat penuh kesombongan, kini menjadi rumah bagi nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan semua itu berawal dari seorang pemuda yang datang dengan pakaian lusuh dan hati yang tulus. 1 bulan telah berlalu sejak hari penilaian itu. Showroom Darto Motor kini menjadi buah bibir. Bukan hanya karena motornya yang berkualitas, tapi karena perubahan luar biasa dalam pelayanannya. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk membeli motor, tapi juga untuk merasakan bagaimana dihargai sebagai manusia, apapun penampilan mereka. Rian kini sering datang, bukan sebagai penilai diam-diam, tapi sebagai pemilik muda yang ramah dan merakyat. Ia tidak pernah duduk di ruangan VIP. Ia lebih suka berdiri di antara pelanggan, membantu memilih motor, dan kadang ikut membersihkan ruang pamer bersama staf. Tak sedikit pelanggan yang kaget ketika tahu bahwa pemuda itu adalah anak pemilik showroom. Doni berubah total. Ia kini dikenal sebagai karyawan paling rajin dan sopan. Ia belajar banyak dari peristiwa itu, tentang bagaimana rasa hormat bukan milik orang kaya, tapi milik setiap insan. Suatu hari, ia berkata kepada rekan kerjanya, "Kadang, Tuhan menyamar jadi orang paling sederhana untuk menguji hati kita." Rika juga tumbuh jadi pribadi yang lebih lembut dan bijaksana. Ia aktif mengajak teman-teman barunya di showroom untuk saling mengingatkan jika mulai kembali ke pola pikir lama. Bahkan, ia jadi salah satu orang yang membantu Rian membentuk pelatihan pelayanan di showroom lain milik ayahnya. Showroom ini kini menjadi simbol perubahan. Di dinding, terdapat bingkai besar berisi kalimat, "Jangan pernah nilai seseorang dari pakaiannya, karena pakaian bisa dibeli, tapi hati yang tulus tidak bisa disewa." Dan setiap kali Rian memandangi tulisan itu, ia tersenyum. Ia tahu, penyamaran hari itu bukan hanya mengubah hidupnya, tapi menyentuh hati banyak orang. Ia telah mengajari dunia bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh bagaimana kita memperlakukan sesama. Kalau kamu percaya bahwa setiap orang layak dihormati, siapapun dia, bantu sebarkan pesan moral ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa tekan like kalau cerita ini menyentuh hati kamu. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Kisah Tentram, tempat di mana cerita sederhana bisa mengubah cara kita memandang dunia.